dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian dikatakan, hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita baca secara responsorial. Ayat yang kelima kami mulai. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 24 Desember 2023. Poin pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Advent keempat dengan topik minggu Allah datang menyelamatkan umatnya. Poin kedua, informasi pelayanan umum. 1. Persembahan khusus diakonia. Hari ini Minggu tanggal 24 Desember 2023, kita akan mengumpulkan persembahan diakonia di ibadah malam Natal untuk keperluan Diakonia Huriah HKBP Tangerang Kota dengan amplop. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. Dan persembahan Diakonia Huriah HKBP Tangerang Kota setelah khotbah. Poin kedua, bantuan khusus bencana alam. Sehubungan dengan surat dari Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, nomor 1607-L17-Romawi 12-2023, tanggal 2 Desember 2023, perihal bantuan terdampak bencana alam di Tapanuli Raya. Untuk itu, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, di semua ibadah perayaan Natal 1, kita akan mengumpulkan bantuan khusus bencana alam dengan amplop yang telah disediakan. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan bantuan khusus bencana alam setelah khotbah. Poin ketiga, ibadah perayaan Natal. A. Ibadah perayaan Natal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sehingga jadwal ibadah minggu sebagai berikut. Pukul 06 WIB ibadah minggu umum subuh. Pukul 08 WIB ibadah minggu umum pagi. Pukul 11 WIB ibadah minggu umum siang. Pukul 15 WIB ibadah perayaan malam Natal bahasa Indonesia. Pukul 19 WIB ibadah perayaan malam Natal bahasa Batak. B. Perayaan ibadah Natal pertama, Senin tanggal 25 Desember 2023, dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7 WIB ibadah Natal 1 pagi bahasa Indonesia. Pukul 11 WIB ibadah Natal 1 siang bahasa Batak. Pukul 15 WIB ibadah Natal 1 sore bahasa Batak. 4. Perayaan ibadah Natal kedua, Selasa tanggal 26 Desember 2023, akan dilaksanakan ibadah Natal kedua pukul 10 WIB bahasa Batak, sekaligus pelaksanaan sakramen baptisan kudus anak untuk 28 orang. Poin kelima, Natal Yayasan BK3. Sabtu tanggal 30 Desember 2023, pukul 16 sampai 19 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal BK3.
Poin yang keenam, ibadah minggu dan ibadah akhir tahun 2023. Poin A, ibadah minggu tanggal 31 Desember 2023 dengan jadwal ibadah umum sebagai berikut. Pukul 8 WIB Bahasa Indonesia, pukul 11 WIB Bahasa Batak. Poin B, ibadah akhir tahun minggu tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut. Pukul 16 WIB Bahasa Indonesia, pukul 19 WIB Bahasa Batak. Poin yang ketujuh, ibadah pukul 00 WIB awal tahun baru keluarga. Pukul 00 WIB Senin tanggal 1 Januari 2024 kita akan melaksanakan ibadah tahun baru keluarga di rumah masing-masing. Gereja menyediakan acara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak yang dapat diambil di pintu masuk gereja, dan soft copy akan di-share oleh Sintua WIK masing-masing. Poin yang ke-8, ibadah syukur tahun baru 2024. Senin tanggal 1 Januari 2024 akan kita adakan ibadah satu kali, yaitu pada pukul 10 WIB untuk mensyukuri tahun baru 2024 yang dikaruniakan Tuhan. 9. Lelang aset gereja HKBP Tangerang Kota. A. Mobil Avanza B1816 CFN warna silver, Matic tahun 2011, harga 70 juta rupiah. B. Motor Vario Matic B6961 CRR tahun 2010, harga 3.500.000 rupiah. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi para wartawan melalui sekretariat gereja. 10. Sosialisasi program diakonia. Sesuai keputusan rapat huriah tanggal 2 Desember 2023 tentang pengembangan pelayanan diakonia untuk seluruh anggota jemaat HKBP Tangerang Kota yang lebih baik. Maka di semua ibadah akhir tahun Minggu tanggal 31 Desember 2023 melalui Parhalado Parartaon akan memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang program diakoni yang dilaksanakan mulai tahun 2024. 11. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 24 Desember 2023, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Torang Gopas Yagian dan Ibu Junaid Oktavia Santrin Nadeak dari HKBP Simare-Mare, Resort Simare-Mare, Distrik 4 Toba, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Maulana Hasanuddin, nomor 17C, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipondo, WIK 24, NRJ 1662. Poin yang ke-12, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 593 dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Dikit banget yang ke gereja ya. Orang pikir kali sekalian aja nanti malam Natal. Beda. Ini ibadah Minggu. Nanti itu ibadah Natal. Tapi jangan yang ke gereja hari ini tidak datang pula nanti kan. Tapa saya ada mak katanya kan stombol. Sehat semua Mang Inang? Sehat doamu sudah? Udah beli baju baru? Aku belum, beliin dong. Pendeta ngemis ya. Baik, Mang Inang, khotbah untuk kita pada Minggu Advent yang keempat ini. Minggu Advent yang terakhir untuk tahun 2023 dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat 4 saya akan bacakan untuk kita. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Nah, Mang Inang, seperti yang saya katakan tadi, kita pada minggu hari ini sudah sampai kepada Minggu Advent yang terakhir, Minggu Advent yang keempat, dan kita disuguhi topik minggu Allah datang menyelamatkan umatnya. Allah datang menyelamatkan umatnya. Jadi kalau kita hubungkan ini dengan penyambutan Yesus Kristus melalui kelahirannya, maka kalau Allah itu datang, kita terjemahkan Yesus datang sebagai anak Allah. Tentu di dalam topik minggu kita itu mengandung makna bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi tujuan akhir di dalam nats khotbah ini terkandung makna bahwa tujuan akhir kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita. Dari topik minggu tadi, Allah datang menyelamatkan umatnya. Itulah tujuan akhir. Jadi yang saya pelajari dari nats khotbah ini ya, bahwa topik minggu kita itu merupakan tujuan akhir dari kedatangan Yesus melalui kelahirannya ke dunia ini yang akan kita sambut melalui Natal, dan tujuan akhirnya adalah untuk menyelamatkan kita. Nah, tapi ada satu catatan bagi kita, Mang Inang. Sebenarnya untuk menyelamatkan kita itu, untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan dunia ini, Allah sebenarnya bisa menempuh cara yang lain. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah itu harus menempuh cara melalui jalan yang hina, melalui Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Sebenarnya Allah bukan tidak mampu. Ini merupakan catatan bagi kita apabila mungkin kita berhadapan dengan pertanyaan seperti ini.
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Allah harus menempuh jalan yang hina untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan dunia? Ya, bukankah Allah bisa saja menempuh satu jalan? Dia keluarkan contohnya satu dekret Sian Benua Gijang, sup, selesai, kita bisa selamat, manusia bisa selamat. Tetapi oleh sebab itu menurut jalan pikiran kita, mungkin menurut jalan pikiran manusia itu tidak mengenakan jalan seperti itu. Kenapa Allah tidak memilih jalan yang lebih mulia, yang lebih terhormat? Mungkin menurut pikiran manusia, kenapa kalau Allah ada jalan yang enak, Allah bisa menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan kita? Kenapa Allah memilih jalan yang hina seperti itu melalui kelahiran Yesus di kandang domba di Bethlehem? Tapi Bapak Ibu Saudara, perlu saya sampaikan, Allah itu bukanlah Allah yang tidak tahu memilih jalannya. Dia paham jalan apa yang harus dia pilih, dan Allah memilih jalan yang aneh seperti itu menurut kita manusia, tetapi jalan itu merupakan jalan yang efektif. Kenapa dikatakan efektif? Karena jalan itu bisa terus berkelanjutan. Artinya kita sebagai orang-orang percaya bisa meneruskan jalan yang Allah pilih. Meneruskan jalan yang Allah pilih. Allah juga memakai kita untuk menjadi orang-orang percaya yang menyelamatkan. Nah, seandainya Allah memilih bertindak langsung dari sorga, akan berhenti di situ saja, dan Allah saja yang mampu untuk melakukan itu. Tetapi Allah memilih jalan seperti itu melalui kelahiran Yesus di dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan manusia, Allah mau orang-orang percaya juga diberdayakan. Karena itu, karena Yesus lahir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah perputaran kehidupan dunia, di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia, Allah mau supaya itu menjadi jalan yang efektif dan bisa menjadikan orang-orang percaya juga dipakai Allah untuk menjadi penyelamat. Kalaupun mungkin kita ini tidak bisa menjadi juru selamat, tetapi kita juga dipakai Allah untuk ikut serta menyelamatkan hal-hal yang harus kita selamatkan di dunia ini. Oh, natar pici tahu loh. Maafkanlah diriku. Ini Alkitabnya bergeser-geser, ketekan Alkitab. Tidak apa-apa lah, Alkitab yang nekan, bukan aku ya. Nah, manginang kita lanjutkan. Kedatangan Allah untuk menyelamatkan menimbulkan perubahan. Jadi sekali lagi, kalau topik minggu kita tadi Allah datang menyelamatkan umatnya, poin yang pertama, kedatangan Allah untuk menyelamatkan menimbulkan perubahan. Perubahan apa yang dimaksudkan oleh nats khotbah ini? Nah, perubahan yang dimaksudkan bukanlah seperti kalau kita buat analoginya, bukan seperti operasi plastik. Kalau operasi plastik mah orang bisa dibuat tambah mancung, dagunya bisa sampai segini, atau segala macam bisa dibuat bentuknya, orang bisa dibuat lebih muda, dan kulitnya bisa dibuat lebih kencang. Ya, tetapi di balik itu tetap saja ia mempunyai umur sebagaimana umurnya. Kalau dia sudah tua, kalaupun operasi plastik, ya tetap juga dia si tua. Kalaupun pendeta butar-butar operasi plastik, ya tetap aja pendeta butar-butar di baliknya. Tidak akan menjadi orang lain. Jadi
maksudnya begini, bahwa perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang seperti itu. Allah datang menyelamatkan kita, menimbulkan perubahan. Yang dimaksud adalah perubahan yang didatangkan, dihasilkan, dan dikerjakan Allah. Perubahan dalam arti sama sekali berubah, bukan perbaikan dari yang lama, akan tetapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kedatangan Allah untuk menyelamatkan kita, menimbulkan perubahan adalah benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Yesus Kristus yang kita sambut kedatangannya adalah puncak dari proses perubahan Allah yang sudah dimulai sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa menimbulkan kerusakan-kerusakan di dunia ini. Bisa kita perhatikan Bapak Ibu, ya melalui berita atau mungkin langsung kabar dari kampung bagaimana bencana alam begitu dahsyatnya, ya. Saya tahu persis itu karena saya dulu pendeta di Muara. Saya tahu persis itu bagaimana itu keadaan desa desa Simangulappe itu. Dan kebetulan ada di sini orang Bakara. Memang saya tahu persis itu kampung itu. Memang hutannya sudah kering di atas. Dan katanya itu akibat di pohon-pohonnya dibabat oleh Indorayon ya. Itulah akibat dari akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh keserakahan manusia. Jadi manusia itu kalau dikatakan Allah menyelamatkan kita, menjadikan kita berubah, jadi seandaikan kita salah tulis, itu bisa ditipek atau di stip, ya. Tapi kelihatan juga bekasnya. Tetapi kalau Allah itu menghapus dosa kita itu, ya tidak ada bekasnya. Jadi kita itu benar-benar bebas dari dosa. Nah, amanginang kalau kita sudah diselamatkan Allah, itu artinya benar-benar selamat. Kalau Tuhan sudah merubah kita, itu berarti benar-benar berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Allah untuk menyelamatkan kita yang kedua, di satu sisi ada empati yang luar biasa. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan ini, tangan yang lemah lesu dikuatkan dan lutut yang goyah diteguhkan. Jadi kedatangan Yesus itu untuk menguatkan kita. Kedatangan Allah untuk menyelamatkan kita mengandung empati yang luar biasa. Itu bisa kita lihat dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama pelayanannya. Tapi di sisi yang lain, kedatangan Allah untuk menyelamatkan kita ada kegigihan untuk menegakkan hukum. Jadi di satu sisi kedatangan Allah menyelamatkan kita ada empati, ada perhatian, ada panarihonon yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya. Tetapi di sisi yang lain ada kegigihan untuk menegakkan hukum dalam menyatakan kebenaran, ya, untuk melawan kejahatan. Saya sudah katakan tadi, pada masa Yesus ada empati yang luar biasa, perhatian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada individu-individu, kepada orang banyak yang lapar dikasih makan, kepada Lazarus yang miskin dihidupkan, kepada perempuan penzina diampuni dosanya, dan kepada si lumpuh yang sudah 38 tahun menanti-nanti kesembuhan, Yesus menyembuhkannya di kolam Siloam. Tetapi justru karena empati yang sangat luar biasa itulah firman Tuhan tidak mau berhenti
dengan sekedar kebaikan hati. Jadi kedatangan Allah untuk menyelamatkan kita, mendorong kita untuk mengadakan perlawanan kepada akar penyebabnya. Ya. Jadi kalaupun Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit, ya bukan berarti kita hanya cukup berdoa supaya disembuhkan Yesus. Kita juga dikasih kemampuan, orang-orang percaya juga dikasih kemampuan untuk melawan, untuk memberantas penyebab penyakit tersebut. Ada seorang pendeta yang pergi ke India, ya, membagi-bagikan kepada para pengemis yang berkerumun di kota Bombay. Dikasih, tapi malah pengemis tambah banyak. Ya, semakin banyak, membuat pendeta itu ketakutan. Sampai seorang mengungsikan pendeta itu, orang yang mengungsikan itu berkata, bila itu yang Anda lakukan, maka Anda akan jatuh miskin, sedangkan mereka tak akan bertambah kaya. Jadi Anda bisa berlembut hati, kita bisa bersimpati kepada si pendosa, tetapi tidak kepada dosa. Kita bisa mengampuni si jahat, tetapi harus menghukum kejahatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui nats khotbah untuk kita pada Minggu Advent yang keempat ini, dengan topik minggu kita tadi, Minggu Advent kita, Allah datang untuk menyelamatkan kita, mempunyai dua arti. Yang pertama, pada saat Allah datang untuk menyelamatkan kita melalui kelahiran Yesus Kristus yang kita sambut, pada kehidupan kita akan terjadi perubahan. Amin. Amin. Itu menimbulkan perubahan. Jadi daksong songoni betorus, benar-benar berubah. Maksudnya ada kemajuan. Yang kedua, pada saat Allah datang menyelamatkan kita melalui kelahiran Yesus yang kita sambut, melalui pesta Natal, ada dua sisi yang harus kita pahami. Yang pertama, kedatangan Allah untuk menyelamatkan kita di satu sisi merupakan simpati Allah, perhatian Allah kepada orang-orang percaya. Tetapi yang kedua, karena simpati Allah itu kepada orang-orang percaya, menyembuhkan penyakit dan lain-lain, kita dimampukan oleh Allah juga untuk memberantas segala hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Tuhan semaikan pada kami pada ibadah pagi ini. Kau datang untuk menyelamatkan kami sehingga hidup kami menjadi hidup baru. Tuhan menyelamatkan kami dengan memperhatikan setiap kehidupan kami, dan hal itu dapat memampukan kami untuk melawan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah firman-Mu, mampukan kami, layakkan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat selalu bersuka cita untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami melalui aktivitas kami sehari-hari. Bapa yang baik, saudara-saudara kami yang tidak dapat bersuka cita dengan kami pada hari ini untuk mengikuti ibadah, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu keadaan mereka dan Tuhan yang tahu di mana mereka berada. Apabila dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Apabila dalam keadaan berduka, Tuhanlah yang menghibur. Saudara-saudara kami juga yang mengadakan perjalanan ke Bonapasogit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya segala sesuatu Tuhan yang mengiring-iring mereka sampai kepada tujuan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami.
Biarlah Tuhan melayakkan kami untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan secara khusus pada akhir tahun ini. Kami serahkan seluruh kehidupan dan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.